Assalamualaikum. Eh, Bertemu lagi di mata kuliah pengembangan komunitas Kria, kelas kedua, pertemuan kedua maksudnya. Pada hari ini, pada kesempatan ini, kita akan membahas mengenai fenomena dan fakta masalah yang terjadi di masyarakat. Terus yang kedua adalah menggali potensi yang dimiliki oleh masyarakat Indonesia, dan kuis serta forum diskusi itu sudah tersedia di LMS masing-masing, jadi silakan cek sendiri aja. Dan mulai hari ini, mulai pertemuan ini, pembelajaran akan dibantu oleh video yang nanti saya akan mencoba untuk menjelaskan. Dan ditonton ya, ditonton dan apa ya, benar-benar dicoba untuk pahami maksudnya apa. Namun ketika nanti ada pertanyaan, silakan kontak secara personal aja. Boleh di grup ataupun personal ya, mangga silakan. Nah, teman-teman tahu nggak sih permasalahan yang dihadapi oleh negara kita, yang dihadapi oleh Indonesia itu tidak jauh-jauh dari sosial, ekonomi, pendidikan. Bukan dalam artian menyepelekan masalah lain ya, contoh seperti ya kesehatan mental atau masalah kesehatan atau apapun lah itu, tapi tiga yang tersebut di depan ini, yang ada di depan ini sudah menahun, sudah ya bisa dibilang klasik sih ya, klasik dan mungkin bisa dibilang sampai saat ini belum tampak solusi yang nyata itu apa gitu loh. Nah, terus yang pertama itu kesenjangan sosial di Indonesia itu cukup tinggi. Nah, mungkin teman-teman gampang lah ya ngelihatnya di keseharian, bisa itu di lingkungan rumah atau di ya kalau mungkin lagi keluar main gitu kan, bisa dilihat sendiri apa ya, kesenjangan sosial itu memang tampak adanya sih. Dan terkadang si kaya nyalain si miskin. Wah, si miskin ini tidak memiliki perencanaan ekonomi yang mantap, makanya mereka miskin mulu. Tidak sesimpel itu sih sebenarnya. Ya, boro-boro ya, yang teman-teman yang mungkin kurang beruntung, mikirin makan buat besok aja itu udah pusing gitu loh. Gimana caranya untuk melakukan perencanaan ekonomi yang matang atau yang baik. Ya, tidak sesimpel itu sih. Dan nggak tahu sampai kapan, tapi kayaknya masih akan cukup terasa sih kesenjangan sosial di Indonesia masih akan cukup tinggi untuk kedepannya. Nah, data ketimpangan ekonomi di Indonesia itu menunjukkan bahwasanya Indonesia termasuk 5 besar dunia yang memiliki ketimpangan ekonomi yang sangat-sangat memprihatinkan sih. Dan apa ya, tingkat kemiskinan di Indonesia sempat berkurang, cuman mungkin karena ekonomi, uh, karena COVID, terus terjadinya pengangguran, pemutusan karyawan dan pemutusan hubungan karyawan dan sebagainya, mungkin akan bertambah lagi. Nah, hal ini sangat-sangat jelas terasa di mana orang yang kaya sengaja mempertontonkan kekayaan mereka di YouTube misalnya ya, dan kita malah nontonin, bukan kita sih, sebagian dari kita malah nontonin dan hasilnya malah memperkaya mereka sih dari AdSense dan sebagainya. Ditambah lagi dengan jauh di pelosok sana, adik-adik kita yang masih sekolah hanya menggunakan tas kresek gitu. Sangat-sangat ironis sih memang. Kepedulian itu sangat
kurang terasa adanya di masa sekarang ini gitu loh. Nah, kondisi ekonomi di Indonesia seperti yang tadi udah sempat saya sampaikan, sempat mengalami penurunan dari 2015 sampai 2019. Mungkin karena semakin giatnya produk-produk lokal kali ya, ditambah lagi dengan uh, adanya gerakan dari pemerintah untuk cinta produk lokal dan sebagainya. Tapi karena adanya COVID, karena adanya pandemi ini, uh, kemiskinan di Indonesia itu kembali meningkat. Nah, problem yang kedua, Indonesia negara konsumtif. Maksudnya konsumtif seperti apa? Belanja mulu. Ya, teman-teman pasti tahu lah. Kemarin sempat 88, terus juga bulan ini 99. Kayaknya bukan tidak mungkin sih, kayaknya setiap bulan bakal ada Harbolnas di marketplace yang terkenal. Dan bukan tidak mungkin juga ada beberapa online shop yang di IG misalnya itu malah ngasih diskon 2 mingguan. Itu kan memancing orang untuk belanja. Dan ya memang kebanyakan dari kita tuh emang lapar mata. Jadi ciri perilaku konsumtif shoppers di Indonesia yang mempengaruhi kebiasaan belanjanya perspektif jangka pendek. Itu nggak jelas sih antara butuh dan mau doang gitu loh. Kebanyakan kita beli karena mau, bukan karena butuh. Kebiasaan dalam kelompok, kurangnya awareness terhadap lingkungan, mengadaptasi teknologi, dan nah ini yang paling nggak banget sih sebenarnya, kita belanja karena meniru public figure. Nah, makanya peran influencer itu sangat naik sekali zaman sekarang ya. Memang habit orang Indonesia itu ya seperti itu gitu. Wah, outer itu di seleb A bagus, beli suka gue. Nah, hal yang kayak gini tuh kayak ya tidak salah sih, memang itu bagian dari promosi, tapi balik lagi sih, ketika kita membeli sesuatu diusahakan karena kita butuh, bukan karena mau. Kalau hanya sekedar mau, ya itu namanya kita konsumtif namanya. Makanya makanya tadi disebutkan, ya kebanyakan dari masyarakat Indonesia itu sangat-sangat konsumtif sekali. Nah, konsumen Indonesia paling optimis keempat di dunia. Optimis di sini maksudnya kayak gini ya, misal nih, ketika suatu brand udah punya nama, contoh nih misalnya, sepatu deh, Nike atau Adidas misalnya. Itu kan udah punya nama tuh di dunia. Ya orang-orang Indonesia kan cenderung untuk beli itu. Ya mungkin tidak hanya orang Indonesia juga sih. Maksudnya kebanyakan dari kita itu cenderung, mohon maaf, ada jalan lewat. Kebanyakan dari orang Indonesia itu cenderung membeli ya Nike, Adidas, atau apapun lah itu. Padahal tidak banyak juga kualitas sepatu buatan lokal itu tidak kalah menarik. Sepatu yang agak-agak sporty itu Eagle mungkin, kalau teman-teman tahu sekarang kan lagi rebranding, tidak hanya sekedar membosankan atau udah mulai berani bermain warna Eagle-nya. Terus yang agak-agak anak muda, Brodo, pasti pada tahu Brodo dong. Dan Embel pasti tahu kan ya. Nah, memang sudah ada beberapa yang mendapatkan hati di
mendapatkan tempat di hati masyarakat Indonesia, tapi perjalanan untuk mengalahkan brand-brand luar itu masih sangat panjang sekali. Jadi maksudnya optimis itu ya teman-teman ya. Wah udah pasti bagus nih, wah udah pasti oke nih kualitasnya. Toh juga dia udah brand luar atau apa, tidak seperti itu sih. Ya brand luar, apapun lah itu ya, mungkin sama aja sih, sama aja dan jangan terpengaruh oleh brand sih kalau menurut saya pribadi. Nah, dari tadi udah saya singgung, eh, apa ya, urgensi kita untuk beli barang impor itu sangat-sangat tinggi sekali. Belum lagi para sosialita-sosialita ibu kota pasti tasnya impor semua tuh. Anti sekali mereka untuk KW dan padahal mah ya tas-tas tas-tas buatan pengrajin lokal juga nggak jauh kalah gitu, nggak jauh unik. Dan apa ya, bagus, bahannya juga terjaga, tapi kebanyakan dari kita lebih percaya ke barang impor. Nah, terus sengaja tidak saya sebutkan perihal ponsel ya, karena memang ponsel buatan lokal mungkin belum begitu teruji juga, belum ada malah ya, setahu saya mah. Sorry kalau saya salah. Tapi lebih ke barang-barang yang keseharian aja sih, seperti sepatu, terus sepatu yang tadi udah saya sebutin ya, Adidas atau Nike, terus tas dan sebagainya. Gini deh, padahal ya jika teman-teman belinya barang lokal itu akan membantu perekonomian Indonesia juga sih. Tidak hanya membeli barang impor doang gitu loh. Pasti juga jauh lebih mahal. Apa ya? Kualitas lokal mah tidak kalah kok, tidak kalah dan hanya kalah di sisi brandingnya aja sih kalau menurut saya mah. Hanya kalah di sisi branding dan ya seingat saya sih udah ada juga sih brand sepatu Bandung yang pemasarannya udah sampai luar sana, jam tangan juga udah, dan pelan-pelan UMKM udah mulai menggeliat sih, udah mulai menunjukkan tajinya. Jadi mulai saran saya sih mulai dirubah sedikit mindset-nya untuk tidak nggak terlalu memujakan impor dan produk lokal pastinya bagus-bagus dan nggak kalah menarik. Nah, bedanya apa konsumtif gitu dan produktif? Konsumtif itu pasti beli pakai. Dengan membeli, kita akan membantu meningkatkan perekonomian, namun perhatikan barang yang akan dibeli. Akan lebih baik membeli produk buatan lokal ketimbang buatan luar dalam upaya meningkatkan dan membantu perekonomian masyarakat. Dan tidak lupa juga meningkatkan taraf hidup pekerja-pekerjanya. Nah, terus produktif itu membuat sesuatu. Produktif dengan membuat atau merintis usaha sendiri akan semakin baik jika produksi dapat menjangkau pasar luar. Pasar luar, lokal brand Indonesia, usaha kecil menengah, usaha mikro kecil menengah, udah ada loh yang dari Bandung, brand Bandung, yang memang udah dari dulu malah ya, setahu saya mah dari dulu emang udah ada beberapa, sekarang juga udah ada yang mulai menyusul memasarkan produknya di luar sana. Nah, masalah yang ketiga itu pengangguran. Banyak masyarakat Indonesia membutuhkan pekerjaan. Rame dong yang teman-teman tahu, yang job fair, gitu-gitulah kan. Nah, terus jumlah pengangguran di Indonesia itu kembali meningkat gara-gara pandemi ini. Pastilah ya. Itu suatu hal yang tidak bisa kita pungkiri adanya.
Dan kasihan sih sebenarnya. Ya kalau menurut saya sih program-program untuk membantu mereka belum begitu signifikan, belum begitu kerasa manfaatnya. Nah, pengangguran di Indonesia menurun sampai 2019. Tapi gara-gara corona, jumlah pengangguran bisa tembus 12,7 juta di 2021. 2020 aja belum selesai, ini malah udah ada prediksinya tahun 2021. Tidak bisa menyalahkan siapapun sih, semua orang butuh makan memang. Cuman ya balik lagi sih, kesehatan adalah yang utama, itu menurut saya ya. Dan permasalahan nomor 4 itu rendahnya pendidikan. Sebagian besar anak Indonesia putus sekolah dan kualitas pendidikan itu tidak merata. Rasanya sebagian dari kita udah mengetahui sih hal ini gitu loh. Tapi tetap udah difilmkan malah. Laskar Pelangi itu adalah contoh yang nyata betapa tidak meratanya pendidikan di Indonesia. Laskar Pelangi itu masih bisa terjangkau loh daerahnya, gimana di pelosok-pelosok sana gitu. Teman-teman juga pasti sempat nonton berita dong ya, yang mengabarkan bahwasanya perjuangan anak yang harus berangkat subuh-subuh untuk sekolah di kota atau di desa, terus dia harus melintasi hutan gitu-gitu, ya memang seperti itulah wajah pendidikan di Indonesia gitu loh. Makanya harus ngebenerin itunya dulu sih, baru bisa kuliah online, baru bisa pendidikan online seperti sekarang. Dan ya gitulah pokoknya. Ntar kalau saya komentar lebih lanjut, ada ninu-ninu lagi di depan kosan. Nggak mau lanjut aja. Nah, hampir 300.000 anak Indonesia itu putus sekolah. Mohon maaf typo-nya. Nah, anggaran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan selalu meningkat setiap tahunnya. Namun kenyataannya masih banyak anak-anak Indonesia yang tidak mengenyam pendidikan. Simpelnya adalah orang-orang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan kurang main sih ya. Kurang main, ya main dong ke daerah-daerah pelosok, benerin gedung sekolahnya atau apa gitu. Terus lihat keadaan mereka gimana, dicari, di observe kenapa sih mereka putus sekolah. Dan ya kalau misalnya anggaran pendidikan meningkat tapi banyak anak-anak yang tidak mengenyam pendidikan, ya buat apa gitu, nggak ngaruh juga. Jadi memang tidak kayak kesehatan, pendidikan itu adalah barang mahal sebenarnya di Indonesia. Tidak semua orang bisa memperoleh itu. Padahal mah harusnya adil ya, harusnya merata gitu. Dan di sini harusnya peran pemerintah sih di sini. Nah, penyebab putus sekolah sih banyak sih ya teman-teman ya. Penyebab putus sekolah itu kita tidak bisa melihat dari satu sisi saja sih. Yang jelas yang pertama adalah pandangan masyarakat. Nah, terus kondisi lingkungan, minat untuk sekolah, ekonomi keluarga, dan pendidikan orang tua. Mungkin banyak di antara di antara masyarakat Indonesia kan memang masih banyak yang, ya mohon maaf, yang belum beruntung ya. Jadi kerjaan mereka mungkin bertani, berkebun, terus jadi nelayan mungkin. Ya, orang tua mereka lebih mengutamakan anaknya untuk membantu mereka sih. Jadi hal-hal seperti itu sangat berpengaruh sekali gitu loh. Ditambah lagi dengan pendidikan orang tua yang seperti itu, otomatis ekonomi keluarga mereka juga ngaruh. Sangat-sangat mahal sekali sekolah di Indonesia. Ya pasti teman-teman tahu lah ya, uang sekolah zaman sekarang mah mahal-mahal gitu. Ditambah lagi, nggak usah uang sekolah deh, uang kuliah aja juga udah luar biasa banget gitu loh. Terus kalau minat sekolah, ini sih
persoalan personal sih, persoalan dari diri sendiri, kondisi lingkungan, dan pandangan masyarakat sekitar. Ini adalah faktor eksternal sih yang memang cukup mengganggu sebenarnya. Tapi yang paling berperan utama itu adalah pendidikan orang tua dan ekonomi keluarga. Sangat disayangkan aja sih sebenarnya. Ketidakmampuan ekonomi dan kesadaran untuk melanjutkan pendidikan yang rendah menjadi faktor penyebab putus sekolah, khususnya di daerah-daerah sana. Harusnya sih juga ada faktor bangunan sekolah yang tidak layak, tidak adanya tenaga pengajar, ya harusnya ada sih ya. Cuman yang terdata sih alasannya ya 5 ini. Nah, di antara masalah-masalah yang ada, tidak mungkin rasanya Indonesia tidak punya potensi. Nah, potensi yang ada, potensi yang terasa di Indonesia itu adalah yang pertama sumber daya alam. Alam kita kaya sekali, kaya banget. Kita nggak usah ngomongin soal ya pembakaran hutan atau apalah gitu. Masih banyak yang bisa digali di alam Indonesia ini. Terus yang kedua, sumber daya manusia. Ini ada kaitannya yang dengan pengangguran tadi sih. Apa ya? Ciptakanlah lapangan kerja baru. Tujuannya sih seperti itu. Karena angka pengangguran masih tinggi dan akan meninggi sih, terutama dalam pandemi ini. Jadi lebih baik ya memang menciptakan lapangan pekerjaan baru gitu loh teman-teman. Nah, sedangkan untuk sumber daya alam tadi prinsipnya sih take and give sih. Maksudnya apa yang kita ambil dari alam sebaiknya kita juga berkontribusi juga sih sesuatu kepada alam. Idealnya sih seperti itu. Nah, apa sih yang bisa kita lakukan gitu loh sebagai pelajar, sebagai akademisi, sebagai komunitas, apa sih yang bisa kita lakukan untuk menanggulangi itu semua? Nah, pertanyaan besar ini silakan jawab sendiri. Silakan jawab, silakan renungkan, dan mungkin barangkali di apa ya di renungan kalian itu nantinya akan muncul ide yang bisa kalian pergunakan untuk suatu saat nanti misalnya, atau pas tugas-tugas kalian mungkin. Silakan pikirkan sendiri jawabannya, karena ya memang hanya kalian yang bisa menjawab, hanya teman-teman yang bisa menjawab. Sekian dulu dari saya untuk hari ini, untuk minggu ini, dan sekali lagi saya ingatkan, sering-sering cek LMS-nya, karena ya kita tidak tahu kapan kalian, apa ya, maksudnya gini loh, ketika kalian merasa sudah mengerjakan aktivitas, tiba-tiba di sistemnya belum terdeteksi. Jadi, saya sangat menyarankan untuk benar-benar sering ngecek LMS. Dan terakhir, kalau ada yang mau ditanyakan, silakan kontak saya. Silakan kontak saya via grup ataupun secara personal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sehat semuanya, teman-teman. Dah.